alamin hamdan wa ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Rabb sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam adada ilmi wa adada husnul qalbi fid dunya wal akhirah wa qad qurubana wal muslimin amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah ini gampang buat mengingat-ingat episode ketiga ini berada di rumah saudara Ilham Kamil. Nah, sambil beda kursinya dan lain-lainnya pokoknya. Subhanallah, kita akan melanjutkan episode kita yaitu motivasi milenial yang berarti malam ketiga. Malam ketiga ini dengan tema yang luar biasa. Saya akan mengucap temanya saja bikin hati saya ya Allah ngeri, yaitu seorang pemuda-pemudi milenial harus sesuai tema kita, yaitu seorang pemudi dan pemuda milenial harus pandai ataupun rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini yaitu tentang syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan membahas yang akan kita bahas, saya teringat salah satu quotes dari Habib Ali Al-Jufri. Beliau pernah mengatakan, gampangnya kok, coba kalau kita mau minum air putih, kita sedikit berpikir, itu ribuan bahkan jutaan orang di Afrika sana tidak bisa minum air putih dan mereka banyak sekali yang meninggal dunia. Oh, gimana? Banyak ribuan bahkan jutaan dari mereka di Afrika sana nggak bisa cuma minum air putih pada meninggal dunia. Sedangkan kita, Allah, air putih kita, masya Allah, dan di saudara kita Muhammad Ilham ini air putihnya luar biasa. Ya, terus kalau terus subhanallah edisi yang pas bendulan, hashtag dan yang lain-lain kita itu kita agar salah satunya bersyukur. Itu yang mengucapkan Habib Ali Jufri ketika kita mau minum berpikir seperti itu agar hidup kita ini selalu menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, di dalam Al-Qur'an jelas, saya yakin mungkin yang sekarang mendengar atau yang akan mendengar sudah hafal rumusnya di dalam Al-Qur'an. Ya, di mana qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Itu rumus hidup itu. Rumus itu enggak usah sulit-sulit. Itu aja dalam Al-Qur'an. Potongan ayat yang sedikit, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum. Yang belajar nahwu shorof, la-nya la taukid, la azidannakum, nunnya nun taukid lagi. Apabila kalian bersyukur, pasti la azidannakum, akan saya tambah, janjinya Allah. Kalian bersyukur, pasti akan saya tambah nikmatku kepada hamba-hambaku semuanya. Tapi yang terjadi gimana sekarang ya Allah? Kita nih ngelihat postingan pemuda-pemudi ya Allah, rata-rata mengeluh lagi. Ya, lagi dan lagi mengeluh. Seakan-akan kurang saja. Padahal ya Allah, nikmatnya Allah banyak sekali, nggak bisa dihitung. Dan Al-Quran yang lain, apabila kalian menghitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa. Nggak usah sulit. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada di dalam diri kita saja. Tangan kita bisa kayak gini, ini sudah nikmat luar biasa. Coba tangan kita gegem tok kayak gini, ataupun megar terus kayak gini, nggak bisa digerakin kayak gini. Mau apa tuh? Tangannya tok kayak tok. Ora iso gegem, nggak bisa bergerak. Mau apa? Ini masih tangan tok, muncul jari kaki, dan ya Allah, sempurnanya nikmat Allah. Maka barang-barang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang luar biasa. Ya. Kalau kita membahas tentang nikmat, ya, gak bakalan ada habisnya.
Intinya rumusnya tadi, kalau ingin ditambah nikmatmu, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Kita nih seakan-akan ya, contohnya pemuda-pemudi sekarang mungkin yang pas, kita ini siapa, ada seseorang si A dikasih muka ganteng, putih, ganteng, kayak di iklan itu mukanya ada bintik hitamnya sedikit, bintik hitamnya sedikit. Jadi itu seakan-akan kita ini melihatnya bintik hitamnya, kekurangannya, padahal mukanya ganteng, tinggi, keren. Ngapain yang dilihat bintik hitamnya? Dilihat yang lainnya loh, yang Allah kasih. Ini sangat penting sekali, apalagi kita ini masih virus corona seperti ini, banyak orang mengeluh, banyak orang apa-apa. Memang yang penting rezeki seorang itu sudah dicatat ya. Kamu ini yakinlah, ya, berusaha harus dong ya, kita bekerja, kita ikhtiar ya Bang ya. Tapi habis itu kita serahkan kepada Allah ya. Jangan sampai kok waktu-waktu kayak gini kesempatan buat nyuri di tanah sini, buat melakukan hal yang aneh, jangan sampai seperti itu ya. Kita seperti ini banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah dari kita ya, orang-orang yang kaya ya, bantu yang kurang mampu ataupun yang belum mempunyai kerjaan dan yang lain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lain zakartum azidannakum. Di dalam ayat lain, di dalam ayat lain Allah taala berkata berkali, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Sudah ada nasnya. Bahwasanya saya ini wahai manusia, sudah katanya Allah, saya sudah menciptakan waja'al musam'a wal absara wal afidah. Saya sudah menciptakan pendengaran, habis itu penglihatan dan menciptakan hati. Tapi qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Ya Allah, sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Adanya mengeluh dan mengeluh. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijadikan golongan dari hamba Allah yang sedikit ini, yaitu yang mudah sekali bersyukur, enggak suka mengeluh. Bahkan ada salah satu alim ulama setiap hari doanya, Allahumma ja'alni minal qalil. Katanya, ya Allah jadikanlah diri saya ini dari golongan yang sedikit. Orang-orang bingung, kamu kok kalau berdoa minta dijadikan golongan yang sedikit, kenapa? Ngeluarin ayat yang tadi, karena sangat sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur. Mengeluh. Kalau mengeluhnya kepada Allah nggak apa-apa, mengeluhnya kepada yang lain, diposting di Facebook, coba lihat, dites, dicek, postingannya di Facebook, WhatsApp, mengeluh. Padahal nikmatnya Allah, ya Allah, tidak bisa dihitung. Padahal nikmatnya Allah ini luar biasa, kesehatan dan yang lain-lain, harta benda dan yang lain-lain. Juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW sejak jauh-jauh hari sudah memperingatkan, terutama kepada umat muslim yang merasa beriman, pemuda-pemudi harus tahu hadis ini. Qala Rasulullah SAW, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Sudah rambu-rambu dari Rasulullah sejak dulu sudah diperingatkan, wahai kalian semuanya, khususnya para pemuda-pemudi, kalau masalah dunia, melihatlah ke bawah. Kalau masalah dunia, jangan mendarat, hati-hati. Masalah dunia sering-sering kita merunduk, coba tes kanan kiri kita, sana ke Pekalongan, ke Panjang, ke kabupaten yang sana, coba wes kita seakan-akan jalan-jalan, coba saudara-saudara kita di sana. Mama saya baru beberapa hari ini ya melihat, ya Allah, kasihan. Dan itu saya melihat sebelum saya berangkat ke Yaman, saya melihat seperti itu. Kalau malam kan yang sering jalan-jalan, saya melihat ada seorang tukang beca sama anaknya. Saya lihat dari dulu anaknya masih kecil-kecil, sudah harusnya tidurnya
di dalam kamar, pakai kasur. Saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Tukang becak ini nggak mempunyai rumah. Anaknya setiap hari hidupnya di kolong jembatan. Malasnya pakai kardus kok. Pakai kardus. Ada yang pernah tidur pakai kardus? Ada yang pernah? Paling nggak pakai karpet gitu aja. Paling nggak jadi dalam kamar. Itu pakai kardus masih kecil, bayangkan. Kalau ada mobil lewat di samping jembatan, saya dulu sebelum tahun 2013an, saya lihat dengan mata kepala. Dosa apa ini? Kita nggak mau bersyukur sih. Apalagi keadaan seperti ini, saudara-saudara kita banyak lebih susah dari kita. Dari dulu rambu-rambu dari Rasulullah seperti itu. Kalau dunia tolong, wahai umat, jangan mendadak terus, yos. Kalian lupa yang di bawah. Kalau mendadak melihat yang ke atas nggak bakalan ada puasnya. Kalian dikasih ini mobil mewah, rumah mewah, dikasih jabatan ini jabatan ini. Kalau dunia itu yang bersifat dunia, ke atas terus, nggak bakalan ada puasnya. Maaf. Walaupun dikasih perumahan, rumah tanah seperumahan mesti dikasih dulu sampai ini. Tapi kalau kalian melihatnya yang dia punya ini, dan nggak bakalan ada puasnya, nggak menjadi hamba yang bersyukur. Bilang min. Tapi kalau kita ayo sekali-kali, jangan sekali-kali, bisa terus. Yang lebih susah daripada saya sangat banyak sekali. Kalau mau megang HP, banyak juga pemuda-pemudi yang masih nggak megang HP dan yang lain-lain. Itu salah satunya rambu-rambu dari Rasulullah SAW tentang dunia, kita melihatnya ke bawah. Dan juga kalau bab akhirat beda lagi, bab ibadah nih. Kita melihatnya yang di atas kita. Dia aja masya Allah masih muda, ke masjidnya rajin, ngikut ngaji terus. Kita kalau bab akhirat harus lihat yang lebih alim daripada kita. Jangan kebalik ya. Bab akhirat kayak santai atau isi adan. Jangan seperti itu. Ya kayak 5 waktu sholatin gangguan. Jangan lihat yang seperti itu kalau bab akhirat. Ya. Bab akhirat lihatnya yang rajin-rajin. Dia hafal Quran, dia seperti itu, masya Allah. Ya. Lihatnya yang lebih baik daripada kita. Itu boleh hal akhirat. Kalau dunia menunggu sehingga kalau kita pun syukur alhamdulillah kita diberi kekayaan, kita pun nggak degek, kita pun justru tawadhu. Kalau memang kita sederhana, itu nggak masalah, justru kita tahu ya, itu seperti itu rumus kehidupan. Jarang orang diketahui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hadis lain di dalam kitab Tuhful Falihin karyanya Habib Umar bin Habib juga. Nikmatani maskunun fihi katsirun minan nas as-sihat wal farah. Ada 2 nikmat yang manusia itu lalai. Banyak yang lalai 2 nikmat ini. Apa? Kelihatannya pertama postingan Al-Ijabah. ada hadis 2 nikmat itu manusia sering lalai, yaitu as-sihat wal farah. Kesehatan dan waktu luang. Ya, kesehatan cobalah ke rumah sakit bendan, rumah sakit keraton, lihat yang sepuh-sepuh kayak gitu. Iya Pak ya. Buat apa kesehatannya? Buat apa ininya? Kesehatan dan waktu yang luang. Insya Allah kita karena masih kayak gini di rumah saja, ya udahlah kita nggak apa-apa lah, sedikit istirahat, rebahan dan yang. Tapi ini kalau udah itu harus kita gunakan waktu-waktu yang luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Insya Allah itu dulu, dan subhanallah ada salah satu kisah terakhir ya. Ada kisah yang luar biasa. Kisah ini kayaknya sudah sangat terkenal. Suatu ketika ada seseorang yang jalan tersesat di suatu hutan. Karena jalan-jalan
ke suatu hutan. Sebelum kisah ada pertanyaan dulu biar gak ngantuk. Pertanyaannya apa ya? Iya, sederhana. Enggak. Pertanyaannya ini saja yang mudah. Ya, ayam apa yang bikin emosi? Ayam apa yang bikin kita emosi? Ayam geprek. Ayam geprek. Enggak. Yang lain. Ayam mesal apa itu juga? Ayam apa? Ayam mesal dicuri. Ayam yang dicuri orang. Ayam yang dicuri orang. Sekali lah satu lagi tuh. Ayam apa yang bikin emosi seseorang? Ayam ngising. Hah? Nambelai. Ayam nembelai. Ayam nembelai ini artinya buang air besar. Nembelai ini pekalongan asli. Nembelai. Ayam apa yang bikin emosi? Gak ada yang bisa jawab. Ayam apa yang bikin emosi, bikin kita marah? Yaitu ayamnya sudah habis, nasinya masih banyak. Kira lawe tempe terus. Kemudian ini terakhir kisah. Terakhir kisah. Ini kisahnya disambungnya bahwa lu ini guyu bisa ya. Ada seseorang yang tersesat di dalam hutan. Orang tersebut subhanallah melihat orang yang sudah tua, ya gak tua sekali, bapak-bapak lah. Melihat bapak-bapak, ketika itu bapak-bapak tersebut matanya buta, gak punya tangan, gak punya kaki, terus juga seluruh badannya gatal-gatal, dipenuhi nanah badannya. Bayangkan, gak punya kedua tangan, gak punya kedua kaki, buta, dan juga badannya gatal-gatal, dipenuhi bintik-bintik menurut tanah. Tapi bapak tersebut, kalimat yang terucap dari mulutnya kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang tersebut melihat bingung. Ini orang di hutan, tapi kok kalimatnya keluar dari mulutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matanya sudah nggak bisa melihat dengan kekurangan seperti itu. Dia ditanya, Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat. Dan kayak gitu. Terus ditanya lagi, Pak, kok tadi pertama saya sampai sini saya dengar dari mulut Bapak yang terdengar kok hanya Alhamdulillah. Kenapa Pak? Bapak tersebut ngomong, bagaimana saya tidak bersyukur kepada Allah? Saya Alhamdulillah dikasih hati oleh Allah, hati yang mudah mengingat Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Orang tersebut nangis, ya Allah, selama ini saya tidak bisa lengkap nikmat Allah kepada saya banyak sekali, hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Bapak ini sudah seperti itu,